Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Salsa Nabila dari jurusan PPKN Untirta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Taufan, saya dari jurusan PPKN Untirta. Di sini kelompok kami akan menjelaskan 4 pilar ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 2, ketersediaan pangan adalah tersedia pangan hasil produksi dalam negeri atau cadangan pangan nasional, serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan, perdagangan, dan juga transfer. Saya akan memaparkan materi mengenai aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan. Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, peningkatan akses terhadap pangan merupakan salah satu faktor kunci. Beberapa faktor kunci untuk mendukung keberhasilan peningkatan aksesibilitas pangan antara lain adalah: yang pertama, program peningkatan aksesibilitas pangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari program pembangunan ketahanan pangan. Yang kedua, penetapan skala prioritas kegiatan sesuai dengan ketersediaan sumber daya pembangunan. Yang ketiga, identifikasi, interaksi, dan koordinasi serta pembagian tugas dan kewenangan secara jelas dan sinergis antar institusi terkait di tingkat pusat. Yang keempat, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dalam pelaksanaan program peningkatan aksesibilitas pangan. Lalu yang kelima, komitmen semua instansi terkait di setiap level pemerintah dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan. Lalu yang terakhir yaitu fasilitas peningkatan peran masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Saya akan membahas tentang stabilitas pangan. Nah, dalam stabilitas pangan ini adalah bagaimana cara pemerintah melakukan kontrol kepada pasar. Hal ini dilakukan untuk meninjau agar tidak terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga di pasar, agar suatu bahan pangan ini bisa terjangkau oleh konsumen. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kontrol kepada petani hingga kepada pendistribusian ke pasar. Nah, selain itu, pemerintah juga perlu mengimbangi antara impor dan produksi yang dihasilkan oleh petani. Hal ini dilakukan agar suatu produksi petani ini tidak mengalami persaingan di pasar yang diakibatkan oleh harga yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah melalui kementeriannya perlu melakukan pengimbangan antara produksi yang dihasilkan petani dan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dapat dilakukan dengan cara mengembangkan produksi pangan yang bertumpu kepada sumber daya, kelembagaan, dan juga budaya lokal, mengembangkan efisiensi usaha pangan, mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang ketersediaan pangan. Nah, dalam pelaksanaannya ini produksi pangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang nantinya akan berdampak kepada ketersediaan pangan, seperti perubahan iklim, produktivitas, dan juga luas lahan. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi pangan mempengaruhi suatu kelompok masyarakat untuk mampu memanfaatkan bahan pangan untuk diolah guna memenuhi kebutuhan pangan. Pemanfaatan pangan. Adapun tujuan pengolahan pangan ada 3, yaitu yang pertama, pengawetan, yang kedua, mengubah menjadi produk yang diinginkan, yang ketiga, mempersiapkan bahan pangan agar siap dihidangkan. Pemanfaatan pangan tersebut salah satu cara memanfaatkan bahan pangan diolah agar dapat dikonsumsi.